Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Besina Filsa Syarifah dari kelas M2022D, NIM 220302141131. Kenalkan, nama saya Alifa Febriani dari kelas Matematika 2022D dengan NIM 220302141129. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Aini dari kelas M2022D dengan NIM 220302141132. Di sini kami akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia. Materi ejaan dan pilihan kata akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Besina Filsa Syarifah. Kalimat efektif akan dipresentasikan oleh Alifa Febriani, dan paragraf akan dipresentasikan oleh Tasya. Pilihan kata, pengertiannya. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dalam selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Penggunaan ketetapan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Fungsi diksi. Yang pertama ialah membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat dan menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi diantaranya ialah yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Dan yang terakhir, menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Tujuan diksi. Tujuan diksi atau pemilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Jenis diksi berdasarkan makna. Yang pertama ialah makna denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Berikut ini contoh diksi bermakna denotatif. Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Yang kedua, makna konotatif. Konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Berikut ini contoh diksi dengan makna konotatif. Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Persyaratan dalam ketetapan diksi. Yang pertama, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara hemat. Yang ketiga, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis.
Yang keempat, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Yang kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Dan yang terakhir, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Materi yang kedua ialah tentang ejaan. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa. Secara teknis, ejaan adalah penulisan huruf, pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophuijsen. Charles Adrian Van Ophuijsen merancang ejaan itu dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen ialah huruf J dipakai untuk menuliskannya. Contohnya, jang, paja, sajang. Huruf OE dipakai untuk menuliskanmu. Contohnya, guru, itu, umur. Huruf DJ dipakai untuk menuliskan J. Contohnya, Jaja, Jogja. Huruf EJ dipakai untuk menuliskan N. Contoh, Janti, Janti. Huruf E dipakai untuk menuliskan K. Contoh, Markona, Kusonal. Tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema dipakai untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pa. Ejaan Republika Suwandi. Ejaan Suwandi diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republika. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan penggantian ejaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf OE diganti dengan huruf U, seperti guru, itu, umur. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Seperti pada kata depan, di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di pada kata ditulis di karang. Ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Putusan Indonesia dan Melayu Selamat Mulyana Syekh Nasir bin Ismail, Ketua, menghasilkan konsep bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pada 16 Agustus 1972, Presiden RI Soeharto meresmikan ejaan yang disempurnakan EYD. Ejaan tersebut berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Putusan Presiden di atas diperbarui dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A atau U atau 1987 tentang penyempurnaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Untuk kalimat efektif, pengertian dari kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan, gagasan, dan perasaan secara tepat kepada orang lain sesuai dengan maksud penuturnya. Menurut Putrayasa 2010, bahwa kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun agar dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara. Secara garis besar, ada 3 hal yang perlu diperhatikan seperti yang diungkapkan, yaitu yang pertama, ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Yang ketiga, penggunaan ejaan yang disempurnakan. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Minimal memiliki unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan ejaan yang disempurnakan. 3. Menggunakan pemilihan kata yang tepat. 4. Mengandung kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, mengandung kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Penekanan ide pokok. 7. Menggunakan kata secara hemat. Untuk syarat kalimat efektif ada 6. Yang pertama ada kesepadanan struktur, yang kedua kepaduan, ketiga keparalelan, keempat kelogisan, kelima kehematan, dan keenam penekanan. Untuk kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur ini dapat dipahami sebagai kalimat dengan struktur bahasa yang sepadan terhadap gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Hal ini berarti kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Tidak hanya itu, suatu kalimat dapat dikatakan efektif apabila dapat menggunakan kata hubung secara tepat. Yang pertama ada memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh kalimat salah, bagi semua siswa SMA Negeri 47 Jakarta harus mengikuti apel hari Senin. Contoh kalimat yang benar, semua siswa SMA Negeri 47 Jakarta harus mengikuti apel hari Senin. Yang kedua, ada tidak terdapat subjek ganda. Contoh kalimat salah, penyusunan laporan akhir sekolah itu saya dibantu oleh para dosen. Untuk contoh kalimat yang benar, dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Yang ketiga, ada tidak menggunakan kata penghubung. Contoh kalimat salah, kami ketinggalan kereta, sehingga kami datang agak terlambat. Untuk contoh kalimat yang benar, kami ketinggalan kereta, oleh karena itu, kami datang agak terlambat. Yang keempat, ada tidak menggunakan kata yang untuk mendahului predikat. Contoh kalimat salah, sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Untuk contoh kalimat yang benar, sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Untuk kepaduan, unsur-unsur dalam kalimat harus terpadu dan saling berhubung satu sama lain. Bentuk-bentuk kesalahan yang menjadikan kalimat tidak padu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata ganti yang salah. Contoh, siapa namanya? Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Kesalahan kedua kalimat tersebut terletak pada penggunaan akhirannya. Akhiran tersebut digunakan untuk orang ketiga, sedangkan kedua kalimat di atas baiknya diubah menjadi siapa nama kamu? Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Untuk yang kedua, penempatan kata depan yang kurang tepat. Contohnya, bagi peserta tes yang belum memenuhi persyaratan administrasi, akan diberi waktu untuk melengkapinya. Penggunaan kata depan bagi pada kalimat di atas menyebabkan hilangnya fungsi subjek, sehingga makna kalimat menjadi kabur. Kalimat di atas dapat diubah menjadi peserta tes yang belum memenuhi persyaratan administrasi akan diberi waktu untuk melengkapinya. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan kata benda, bentuk berikutnya juga menggunakan kata benda. Jika bentuk pertama menggunakan kata kerja, bentuk kedua juga menggunakan kata kerja. Contoh kalimat yang salah. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat di atas tidak bisa disebut sebagai kalimat efektif, karena dalam membuat kalimat efektif yang memenuhi syarat keparalelan,
Sebuah kata yang memiliki fungsi sebagai predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Oleh karena itu, supaya kalimat bisa menjadi efektif, maka predikat dapat dilakukan pengubahan sehingga menjadi kata benda semua. Contoh kalimat yang benar. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Untuk kelogisan. Kelogisan bahasa dalam suatu kalimat bisa dipahami sebagai ide yang terdapat dalam suatu kalimat dapat diterima oleh dan dipahami oleh akal. Selain itu, kelogisan bahasa juga dapat dilihat dari cara penulisannya yang sesuai atau tidak dengan ejaan yang berlaku. Contoh kalimat salah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat di atas dapat disebut tidak efektif karena tidak memiliki bahasa yang logis. Hal ini dikarenakan makna dalam kalimat tersebut tidak mengandung makna yang logis. Pada contoh kalimat salah yang pertama tidak logis, karena yang dipersilakan adalah waktu dan tempat. Seharusnya penggunaan kata waktu dan tempat dapat diganti dengan subjek berupa orang, misalnya untuk bapak atau ibu. Contoh kalimat benar, untuk Bapak Andi, kami persilahkan. Untuk kehematan, suatu kalimat bisa dikatakan menggunakan kata yang hemat, yakni kalimat yang penyusunannya tidak terlalu banyak memakai kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Beberapa cara untuk menyusun kalimat yang hemat kata yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menghilangkan pengulangan subjek. Contoh kalimat salah, karena dia tidak diajak, dia tidak datang ke rumah Nina. Sedangkan contoh kalimat yang benar, karena tidak diajak, dia tidak datang ke rumah Nina. Yang kedua, menghindari kesinoniman dalam satu kata. Satu kalimat. Contoh kalimat salah, sejak dari pagi dia baru menulis namanya. Contoh kalimat benar, sejak pagi dia baru menulis namanya. Yang ketiga, memperhatikan kata jamak. Contoh kalimat salah, hadirin sekalian dimohon naik ke panggung. Contoh kalimat benar, hadirin dimohon naik ke panggung. Untuk yang keempat, menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contoh kalimat salah, peserta ujian nasional wajib memakai celana warna hitam. Sedangkan untuk contoh kalimat yang benar, peserta ujian nasional wajib memakai celana hitam. Penekanan. Cara ini untuk membentuk kalimat efektif adalah dengan memberi penekanan pada unsur-unsur penting di dalam kalimat penekanan itu. Dan penekanan itu dapat dilakukan melalui yang pertama menggunakan partikel lah, pun, dan kah. Contohnya, sayalah yang paling bertanggung jawab atas permasalahan yang menimpanya. Yang kedua, mengulang-ulang bagian kalimat yang dianggap penting. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, baik jajaran karyawan, jajaran pimpinan, maupun jajaran komisaris harus saling bersinergi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang ketiga, memindahkan unsur-unsur penting dalam kalimat ke bagian awal kalimat. Contohnya, tugas utama seorang pelajar adalah belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun adalah tugas utama seorang pelajar. Yang keempat, menggunakan kata yang maknanya berlawanan atau bertentangan pada unsur kata yang ingin ditekankan. Contohnya, untuk masalah yang satu ini, ia bukan tidak mau tahu, tetapi memang tidak ada yang memberi tahu. Menggunakan ejaan yang tepat. Contoh kalimat yang salah, Presiden lantik 2 orang duta besar.
Untuk contoh kalimat yang benar, Presiden melantik 2 orang duta besar. Selanjutnya yaitu paragraf. Pengertian dari paragraf, paragraf merupakan kumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, di mana keterkaitannya membentuk satu gagasan yang utuh. Selain itu, paragraf juga disebut sebagai miniatur sebuah karangan atau karangan singkat. Pertalian antar kalimat dalam satu paragraf mengacu pada satu gagasan yang disebut gagasan utama, pikiran utama, atau juga disebut pokok pikiran. Panjang pendeknya suatu paragraf dapat menjadi penentu seberapa banyak ide pokok paragraf yang dapat diungkapkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, paragraf terbentuk karena ada unsur pembentuk atau unsur pembangunnya. Unsur-unsur pembangun paragraf. Unsur pembangun paragraf ialah kalimat. Kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf membentuk satu kesatuan yang utuh dan padu. Kalimat dalam paragraf tidak boleh berdiri sendiri. Oleh karena itu, setiap kalimat memiliki fungsi yang berbeda. Namun, kalimat itu mengacu pada gagasan utama paragraf. Adapun fungsi kalimat dalam paragraf yaitu fungsi sebagai kalimat utama, fungsi sebagai kalimat penjelas, fungsi sebagai pengembang, dan fungsi sebagai kalimat penegas. Fungsi kalimat dalam paragraf. Fungsi kalimat dalam paragraf yang pertama yaitu fungsi sebagai kalimat utama. Salah satu unsur pembangun yang harus ada dalam paragraf yang baik ialah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mendasari terbentuknya paragraf. Dalam kalimat utama berisi gagasan utama. Gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama mengandung kata kunci. Fungsi kalimat dalam paragraf yang kedua yaitu fungsi sebagai kalimat penjelas. Kalimat penjelas berupaya memperjelas kalimat utama. Dengan demikian, kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menerang jelaskan gagasan utama. Jumlah kalimat penjelas setiap paragraf tidak ada ketentuan beberapa banyaknya. Banyaknya kalimat penjelas bergantung pada kebutuhan gagasan utama. Berdasarkan hal tersebut, jumlah kalimat penjelas bisa lebih dari satu. Untuk itu, penulis harus bisa membuat kalimat penjelas berapapun. Akan tetapi padu dalam membuat paragraf tersebut. Fungsi kalimat dalam paragraf yang ketiga yaitu fungsi sebagai kalimat pengembang. Kalimat pengembang di sini diartikan atau difungsikan sebagai penjalin paragraf sebelumnya dengan paragraf berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar hubungan antar paragraf menjadi baik, jelas, logis, atau harmonis. Fungsi kalimat dalam paragraf yang terakhir yaitu fungsi sebagai kalimat penegas. Kalimat penegas adalah kalimat yang berupaya untuk menegaskan mengenai gagasan utama. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan kepada pembaca mengenai informasi utama yang disampaikan kepada pembaca melalui paragraf tersebut. Kalimat penegas dapat juga merupakan kalimat yang berisi simpulan dari kalimat-kalimat yang mendahulunya. Ciri-ciri paragraf. Pertama, setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan utama atau satu pokok pikiran. Yang ketiga, secara umum, paragraf dibangun oleh sejumlah kalimat. Keempat, paragraf merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran. Yang kelima, paragraf merupakan kesatuan yang koheren dan padu. Yang keenam, kalimat-kalimat yang tersusun dalam paragraf tersusun secara sistematis dan logis. Selanjutnya yaitu fungsi paragraf. Fungsi paragraf, pertama, paragraf berfungsi sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, yaitu paragraf memudahkan pemahaman jalan pikiran atau ide pokok pengarang. Paragraf yang tersusun dengan baik, yaitu bersifat logis dan sistematis, merupakan alat bantu bagi pengarang ataupun pembaca. Yang ketiga, paragraf merupakan alat penyampai atau potongan-potongan pikiran. Yang keempat,
paragraf merupakan penanda pikiran baru mulai berlangsung. Yang kelima, paragraf mengarahkan pembaca dalam mengikuti alur pikiran pengarang serta memahaminya. Yang terakhir yaitu paragraf memungkinkan pengarangnya melahirkan jalan pikirannya secara sistematis. Bagi para pembaca, kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis itu memudahkan mereka menelusuri dan memahami jalan pikiran pengarang. Syarat paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan paragraf. Kalimat-kalimat yang membentuk paragraf ditata secara cermat agar tidak satupun kalimat menyimpang dari ide pokok paragraf itu. Apabila terdapat kalimat yang menyimpang dari pokok pikiran itu, paragraf akan menjadi tidak berpautan atau tidak utuh. Sebaiknya kalimat yang menyimpang tersebut dikeluarkan dari paragraf. Yang kedua yaitu kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat-kalimat yang logis dan melalui ungkapan-ungkapan atau kata-kata pengait antar kalimat atau paragraf. Urutan yang logis akan terlihat dalam susunan kalimat-kalimat dalam paragraf. Dalam paragraf tidak ada kalimat-kalimat yang sumbang atau keluar dari permasalahan yang dibicarakan. Untuk mewujudkan kepaduan paragraf, dibutuhkan pengait paragraf. Hal-hal yang dapat dijadikan paragraf yaitu 1. Ungkapan penghubung transisi, 2. Kata ganti, 3. Kata kunci atau pengulangan kata yang dipentingkan. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu momen atau kejadian secara runtut. Paragraf narasi sanggup bersifat nyata ataupun fiksi. Contoh yang bersifat fiksi adalah cerpen dan novel. Lalu yang bersifat nyata adalah biografi, autobiografi, ataupun catatan-catatan peristiwa yang lain. Yang kedua yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi atau deskriptif adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk melukiskan, menggambarkan, dan memberikan perincian terhadap objek yang dibicarakan tersebut, sehingga seolah-olah pembaca ikut merasakan. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat dan alasan penulis yang disertai beberapa contoh sebagai bukti bahwa pendapat penulis benar dan tidak dapat disangkal lagi oleh pembaca. Yang terakhir yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.